Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mereview game DW buatan orang lokal atau orang Indonesia, orang-orang kita ya. Jadi game ini baru saja rilis tapi masih alpha atau beta ya, karena ini belum full version. Jadi gue bakal mencoba game DW ini ya. Untuk plot atau alur ceritanya sendiri gue belum diberitahu oleh teman gue. Kebetulan teman gue yang membuat game ini ya, mereka berkelompok membuatnya. Jadi gue bakal memberikan beberapa ulasan nanti apa saja kekurangan dari game ini, apa saja kelebihannya, untuk membantu game ini jauh lebih berkembang ya. Jadi gue harap teman-teman mau mencoba game orang lokal atau orang kita ya, orang Indonesia ini, untuk lebih memajukan game-game Indonesia ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke, ini dia di trailer tadi ya. Kita main cucuk-cucuk. Berdarah, Pak. Pembunuhan dolar kuning. Kayaknya aku bakal sensor bagian itu deh. Lari. Oke, ini kita membunuh orang ya. Klek, suara pintu terdengar. Cepat amat, Pak. Oke, kita dalam lemari deh. Kita dalam lemari nih gua rasa. Oke, ini gambar apa? Lorong kah, lorong. Oke, siapa yang mendekat itu? Kita lihat apakah pintu bakal terbuka. Oke, itu dari sebuah gambar. Apa ini? Oke, petunjuk. Bapak-bapak, kakek. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Itu nenek itu, kakek-kakek itu. Oke, ini yang paling gue suka ya. Dari scene-nya seperti komik tadi ganti ke animasi 2 dimensi ya. Wow, ada tutorialnya ya. Tampangnya, Pak. Bahagia dikit kayak kenapa lu? Oke. Ini cuma lurus jalannya ya. Oke. Jangan banyak komen dulu ya. Oke. Wow. Ada pintunya, Pak. Tidak seperti game sebelah ya. Tidak ada pintu. Oke. Ini nggak bisa lari kah? Oh, nggak bisa. Pilihan kita cuma... Ini banyak amat pintunya, Pak. Ini kebanyakan pintu, Pak. Astaga. Gue belum... Kebanyakan pintu ini ya. Sial, ini di mana? Kemana jalan keluarnya? Oke, gue mulai pusing ya. Kemana jalan keluarnya? Ini ada patung menunjuk ke interaksi. Patung mencurigakan. Apa dia bakal bergerak? Dia nggak mungkin bergerak lah. Ini cuma patung, cok. Apakah benar ke sini kah? Kahnya gue rasa nggak perlu sih kahnya. Tidak ada jalannya tertembus. Terima kasih topeng lagi. Terima kasih patung. Sudah menunjukkan jalan yang salah ya. Terima kasih. Kita bisa mendorong objek, kita bisa jalan dekat objek, dan kita bisa melompati objek ya. Aku bisa lakukan ini seharian ya. Come on man, nggak bisa dipercepat kah? Sudahkah? Come on man, lompat, Pak. Astaga, come on. Gue cuma mau lompat, astaga. W kah? Oh, W, gue lupa. Sorry. W. Oke, interaksi. Wow, gue suka puzzle ya. Lukisan yang aneh. Lu jalan selorong cuma mendapatkan satu buah objek ya. Genius. Oke, kita bisa manjat ya. Dan gue nggak bisa jalan ini ya. Ini gue harus gimana ini? Samping kah? Oh, mantep. Letaknya ada di balik tembok kayu. Terima kasih, Pak. Semuanya tembok kayu, nggak ada beton di sini ya. Ruang rahasia putih, nggak ada petunjuk. Mantap. Terima kasih ya. Oke, lampu. Apakah kita bisa menghidupkan lampu? Nggak bisa, Pak. Jadi buat apa lu taruh lampu di sana ya? Wow, kita sampai di gudang ya. Oke, gue nggak melihat sedikit pun wine this. Wow, kita dapatkan kunci akhirnya. Terbuka. Mantap, cuy. Let's go. Bisakah? Oke, kunci lagi. Percepat dikit, Pak. Astaga. Oke, ini terlalu banyak pintunya, Pak. Bingung gua. Wine. Kunci lagi, Pak. Astaga, gua bakal belum menemukan pintunya. Jangan tambah-tambah lagi kuncinya, Pak. Sini kah? Terbuka, mantep ya. Terbuka akhirnya.
Pasti kita menemukan kunci lagi, sedangkan gua belum. Tempat apa nih? Oke, nenek. Terlihat familiar bagiku. Terlihat familiar. Terlihat familiar. Harusnya terlihat tidak asing ya, bukan familiar gua rasa sih. Wes, terbuka, Pak. Mantap. Let's go. Oke. Oke, ini tadi ya, ruangan kunci lagi. Ruang generator. Woohoo, terbuka, Pak. Let's go. Oke, mantap. Wohoho. Wohoho. Mantap. Menemukan pintu rahasia ya. Oke, ini apa nih? Apakah ada secret endingnya? Ending rahasia? Oke, matanya nggak nampak, Pak. Siapa mereka? Kode DMYY. DMYY. Terbuka, mantap. Oke, disinilah kita berada. Apakah tamat? Kenapa jadi terkunci? Oke. Masih ada lagi ya. Gue kira ada lewat elevator tamat sih. Jadi gue harus menemukan. Oke, ini kunci. Mantap. Terbuka. Oke. Baru dapat kunci langsung terbuka ya. Darah lagi. Gue harus ngapain di sini? Nggak ada objektif, Pak. Mantap. Gamenya crash. Crash ya, mantap. What the hell, man? Oke, gue nggak bisa bergerak di sini ya. Gue nggak bisa bergerak. Astaga, Pak, pintunya banyak amat. Kunci, mantap. Mantap, padahal gue iseng-iseng tekan doang sih. Pintunya banyak amat, Pak. Pusing gue. Terbuka. Gila, pintu mulu lah. Ah, ini dia. Gue nggak tahu kodenya apaan. Gue nggak tahu gue. Yang gue tahu tadi kodenya cuma DMYY. Dan itu bukan angka sih. Hello, baby. Siapa bayi ini? Itu lu ya. Lu itu bayinya. Come on, man, lu nggak harus letakkan pintu di setiap ruangan. Gue jadi pusing. Baru lewat sini ada pintu lagi. Lewat sini pintu lagi. Lewat situ pintu lagi. Kunci apa ini? Fuck. Nggak otak orang buat game sumpah. Oke, gue kunci, mantap. Kunci apa lagi nih? Kunci gue udah 2 ya. Angka lagi, Pak. Terkunci. Sebanyak itu gue dapat kunci, gue nggak bisa buka kunci yang itu. What the hell, man? Oke, itu keluar siapa itu? Tidak lagi. Astaga, crash lagi, Pak. Ini lumayan lucu ya. Lihat deh. Gue buka pintu. Nih, ada ruangan pintu 1 lagi. Gue masuk pintu ini. Oke. Nih, gue masuk ya. Kenapa lo nggak langsung buat pintu langsung ke ruangan selanjutnya? Kenapa harus pintu, ruangan lagi, baru pintu lagi? Gitu maksud gua. Kayak gini. Gue masuk sini. Nih. Kenapa nggak langsung nyambung ke pintu sini yang bagian kiri ya? Kenapa harus ada ruangan ini nih? Kenapa harus ada ruangan ini ya? Ini. Kenapa harus ada ruangan perantaranya gitu? Kenapa? Why? Aduh. Aduh. Dan ini salah satu ruangan yang menurut gua cukup membuang-buang tempat ya. Contohnya ini nih. Kita menjelajahi ruangan segede gaban kini cuma buat kertas ini ya, kutipannya. Dan kutipannya bahkan gak penting gua rasa ini. Seperti kebanyakan kata orang, kebahagiaan itu harus dicari meskipun dalam prosesnya kamu tidak bahagia. Aku tidak mengerti. Gue jalan sejauh ini cuma buat petunjuk dan lu nggak mengerti, kampret. Gila. Ini nih, jauh amat ya. Kenapa nggak langsung tembokin lalu gue bisa balik ke pintu selanjutnya gitu. Jadi nggak jauh-jauh amat. Kecuali ada ya pintu lagi ya, ada pintu lagi di ujung bagian kanan tadi ya.
Bentar. Gue bakal jelasin ini ya. Ini salah satu. Ini kan gue lihat nih. Ini contohnya ya. Gue lewat pintu. Nih, gue lewat pintu ini. Terus ada ruangan kecil, jam, lemari, dan pintu lagi. Gue masuk pintu ini ya. Terus ada pintu lagi ya. Anjir. Bah, kenapa nggak langsung pintu tadi langsung ke sini ya? Kenapa gue harus melewati dua ruangan nggak penting tadi ya? Kenapa gitu? Coba jelasin deh, sumpah. Kacau lah. Oke friends, sebelum gue melanjutkan gameplay The Way, gue harap teman-teman sudah top up di Wisnu Store 1 ya. Gue sudah letakkan linknya di deskripsi. Jika teman-teman minat, silahkan beli ya. Di situ murah, terpercaya, testimoninya banyak, dan teman-teman nggak bakal kena hackback akunnya ya. Untuk harganya jangan tanya lagi ya, udah termurah, teraman, nyaman, nyaman aja. Jadi teman-teman jangan lupa top up di Wisnu Store 1 ya. Oke friends, gue bakal melanjutkan gameplay tadi ya, memasukkan kode 080372. Gue bakal coba. Oke friends, kodenya 8371 ya, dan tekan enter. Kalau nggak tekan enter nggak bakal bisa masuk ya. Oke, ini ada kode lagi 571971. Oke friends, gue bakal memasukkan kode kedua ya. 1. Sip, langsung masuk friends, langsung masuk. Oke, kunci, nice. Oke, terbuka. Kunci babe, terbuka. Tamatkah gamenya? Oke, tamat juga gamenya. Akhirnya tamat juga. Jadi gue bakal mereview game DW ini. Yang pertama, storynya belum jelas ya. Mungkin karena gameplaynya masih beta atau alpha ya. Jadi gamenya ini belum full versi ya. Jadi mungkin masih ada yang bolong-bolong alur storynya. Namun yang masih gue tangkap storynya, kita adalah orang amnesia yang berada di tempat pembunuhan. Kita merupakan korban atau kita merupakan pembunuhnya, namun kita lupa ya. Gue masih penasaran siapa itu penjahatnya di akhir yang mengejar kita. Lalu untuk puzzle-nya sendiri nggak terlalu sulit, gue ucapkan ya, nggak terlalu sulit. Tambahkan fitur map sangat butuh di The Way ini gue rasa ya. Ini banyak bangunan-bangunan yang tidak penting dimasukkan, dan gue rasa sangat membutuhkan map ya. Lalu untuk bangunannya tadi gue udah jelaskan, gue udah bilang tadi ya, untuk menambah bangunan itu gue rasa kita harus padat isinya, nggak sekedar menambahkan suatu ruangan cuma buat membuka pintu ya, itu lumayan ribet. Jadi gue rasa developernya bisa mengurangi ruangan-ruangan yang tidak diperlukan itu. Lalu panjang dari ruangan A ke ruangan B itu juga menurut gue nggak penting ya. Untuk menjelajahi satu ruangan itu kita cukup 50% saja. Lalu 50%-nya lagi bisa dihapus atau dikasih tembok yang baru ya, biar nggak terlalu memanjangkan petanya. Fitur lari juga dibutuhkan di game The Way ini ya, karena jalannya sangat lambat, sedangkan petanya sangat besar ya. Ya walaupun petanya gitu-gitu doang sih, tapi ya menurut gue cukup besar ya. Lalu untuk musiknya, gue lebih suka musik yang pertama, lebih terasa genre horornya. Sedangkan yang kedua sih ya kayak taman kanak-kanak musiknya ya, kurang menakutkan. Dan ada beberapa fitur yang gua rasa nggak penting tapi dimasukin ya. Contohnya seperti kita mendorong barang tersebut. Kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kita lebih fokus terlebih dahulu beberapa puzzle. Menurut gue yang primer aja sih, yang primer aja sangat dibutuhkan itu, daripada menambahkan fitur-fitur tambahan seperti mendorong kayu ya, tarik kayu. Gua rasa itu fiturnya nggak penting amat ya. Yang perlu ditingkatkan gua rasa sih, yang pertama dia lari, yang kedua map, yang ketiga adalah kodenya sangat jelas itu ya, DMYY. Padahal ini game Indonesia, namun ada tanggal, date, month, YY itu year. Masa year sih? Nah itu gua masih gak bingung ya. Dan menurut gua itu kalau pelafalannya itu bahasa Inggris ya, sedangkan ini game Indonesia. Lalu gua bakal lebih suka jika ada voice atau suara ketimbang dari teks doang ya. Namun jika terlalu sulit menambahkan suara, bisa teks aja sih. Lalu untuk beberapa petunjuk gua rasa banyak yang gak penting. Mungkin 90% gak penting semua, 90% ya. Tinggal 10% itu yang petunjuknya yang di luar ya. Petunjuk yang kita simpan tuh gua rasa nggak terlalu penting sih. Ada beberapa bagian itu ketika kita buka locker, maka kita akan mendapatkan petunjuk lagi
Dan masalahnya petunjuk itu tidak disimpan ketika kita membuka tab ya, atau membuka rincian petunjuk ya. Dan itu menurut gua rugi, dan developernya harus tambahkan foto tersebut di rincian petunjuk ya. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Gua rasa untuk game ukuran ini yang 100 MB gua rasa cukup bagus, antara 7,8 ya. Dan terima kasih buat The Way. Gua harap video ini dapat membantu The Way untuk mengembangkan gamenya jauh lebih baik lagi ya. Mainkan The Way, game ini gua rasa cukup bagus, lumayan ya. Dan gue bakal tekan link gamenya di deskripsi, teman-teman bisa download dan coba sendiri ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.